Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar daring dulu ya. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu. Dan buat kalian yang hadir, yang menyimak video ini, jangan lupa absen ya, dengan cara tulis di komentar nama dan kelas kalian. Oke, selamat belajar. Pondok pesantren dan perkembangan Islam di Indonesia. Bab yang ketiga yaitu tentang pondok pesantren dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama kita akan pelajari asal usul pondok pesantren. Teman-teman ini sambil kita lihat ya, nanti di pause aja baca. Oke, istilah pesantren berasal dari kata India yaitu sastri, yang berarti orang yang mengetahui kitab suci. Itu kalau dalam agama Hindu. Nah, dalam bahasa Indonesia, pesantren dari kata santri. Kata pesantren diartikan sebagai sebuah pusat belajar mengajar ajaran agama Islam yang dilaksanakan secara tradisional. Anak yang belajar di pesantren disebut santri. Orang yang mengajar disebut kiai atau ustadz. Nah ya, jadi pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ajaran agama Islam secara tradisional. Yang belajarnya dinamakan santri dan yang mengajar disebut kiai atau ustadz. Sini kita ada contoh. Masjid dan santri adalah komponen pondok pesantren. Ada gambarnya ya, ini anak-anak santri yang belajar di pesantren. Kemudian awal mulanya yang belajar di pesantren adalah masyarakat sekitar. Namun lama-kelamaan banyak yang berdatangan dari luar daerah yang ingin belajar di pesantren tersebut. Kemudian jika anak-anak yang belajar itu dari masyarakat sekitar, maka sehabis belajar mereka bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Namun jika para santri itu berasal dari luar daerah, maka membutuhkan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal untuk santri ini disebut pondok. Selain pondok, di dalam pesantren juga terdapat tempat tinggal kiai dan masjid sebagai tempat sholat jamaah dan tempat mengaji. Jadi, dalam pondok pesantren minimal ada 5 hal, yaitu yang pertama, kiai sebagai gurunya, yang kedua, santri sebagai siswanya. Yang ketiga, rumah tempat tinggal kiai. Yang keempat, pondok sebagai tempat tinggal santri. Dan yang kelima, masjid sebagai tempat ibadah. Ya, ingat-ingat ya. Jadi, dalam pondok pesantren itu minimal ada 5 hal ya. Yang pertama itu kiai, yang keduanya santri, yang ketiga rumah tempat tinggal kiai, yang keempatnya pondok, dan yang kelima masjid sebagai tempat ibadah. Saya juga di masjid itu sebagai tempat belajar anak-anak santri ngaji ya. Kemudian, tokoh yang pertama kali mendirikan pesantren adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tokoh ini sering disebut sebagai bapak pondok pesantren. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah bapak pondok pesantren. Kenapa? Maulana Malik Ibrahim telah berhasil mendidik para santri untuk disiapkan menjadi mubaligh Islam. Santrinya datang dari masyarakat sekitar dan sebagian dari luar daerah, termasuk para wali songo. Nah, selanjutnya santrinya yaitu Sunan Ampel mengikuti mendirikan pesantren di Surabaya. Beliau juga mendirikan pesantren di Ampel Denta. Kemudian pada tahap berikutnya bermunculan pesantren baru yang didirikan oleh santri dari Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel. Seperti Sunan Giri di Gresik, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Derajat di Pacitan, dan Raden Fatah di Demak. Para santri ini mendirikan pesantren yang tersebar bahkan hingga luar Pulau Jawa. Ya, kalian hafalin ya. Tokoh yang pertama kali mendirikan pesantren adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim.
yang biasa disebut sebagai Bapak Pondok Pesantren. Kemudian, perkembangan pesantren dikarenakan sistem yang dikembangkan dalam pesantren memungkinkan pesantren berkembang pesat. Dalam pesantren, ketika santri sudah hampir selesai belajar, kiai sudah mempersiapkan tempat untuk santri mengabdi dan bahkan mendirikan pesantren baru. Dari sistem seperti ini yang menjadikan pesantren dapat berkembang dengan cepat. Nah, jadi dari pesantren-pesantren inilah bermunculan para mubaligh yang nantinya menyebarkan agama Islam di seluruh Indonesia ya. Oke, mari kita mengenal siapakah Maulana Malik Ibrahim. Ya, Syekh Maulana Malik Ibrahim yang tadi kita kenal sebagai Bapak Pondok Pesantren itu dikenal dengan nama Sunan Gresik ya. Sunan Gresik, nama lainnya Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkand, Asia Tengah, awal abad ke-14. Kemudian pada tahun 1392 Masehi, beliau hijrah ke Pulau Jawa, dari Samarkand hijrah ke Pulau Jawa. Jadi beliau ini mubaligh dari Samarkand. Nah, daerah tujuan utamanya adalah desa Sembolo, kekuasaan Majapahit. Ya. Kemudian Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi dan makamnya berada di Kampung Gapura di Gresik, Jawa Timur. Kemudian kita lanjut ya, mengenal Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nah, Maulana Malik Ibrahim merupakan wali songo yang pertama di tanah Jawa. Jadi yang pertama kali di tanah Jawa itu adalah wali songo, yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim yang datang dari Samarkand, dari Asia tadi ya. Kemudian cara beliau berdakwah adalah mendekati masyarakat dengan memperbaiki taraf hidup masyarakat saat itu. Maulana Malik Ibrahim berdakwah dengan membuka warung murah, pengobatan gratis, serta mengajari masyarakat bercocok tanam. Ya, jadi beliau ini datang dari Samarkand untuk berdakwah, untuk mengajarkan agama Islam. Dengan cara dakwahnya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Caranya gimana? Caranya dengan membuka warung murah, pengobatan gratis, dan mengajari masyarakat bercocok tanam. Nah, cara itu terbukti menarik hati masyarakat setempat untuk mau mengenal Allah lewat keikhlasan yang ditunjukkan oleh beliau, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, kemudian kesenian dari beliau itu adalah ada tembang suluk, ada gundul pacul, itu kesenian yang diciptakan oleh Sunan Gresik ya. Kemudian dalam hal pendidikan, tentu saja Maulana Malik Ibrahim itu mendirikan pondok pesantren karena beliau adalah Bapak Pondok Pesantren ya. Beliau mendirikan pondok pesantren di Leran, Gresik, Jawa Timur.